Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya, guys? Jumpa lagi di Jurnal Teknik. Di sini kami mengerjakan beberapa jenis pekerjaan yang melingkup dengan bahan fabrikasi besi. Oke, dari sekian banyak dokumentasi pekerjaan yang sudah kita upload di video-video sebelumnya, dan kali ini kita ada proyek pengerjaan pintu gerbang dengan motif serta desain tempat klasik yang cukup rumit ya guys kali ini. Oke, lanjut kita intip proses pengerjaannya dari awal. Kalau di video-video sebelumnya itu sempat admin tampilkan beberapa jenis ornamen tempa. Nah, untuk proses pembuatan serta pengerjaannya ada di video kali ini. Yuk cari tahu apa itu pintu tempa. Pintu tempa klasik itu memang jenis pekerjaan yang cukup punya karakter ya guys. Kenapa begitu? Karena dari pekerjaan itu sendiri nggak umum seperti jenis-jenis pintu yang lain yang lebih praktis, simple, minimalis. Tapi jenis pintu tempa khususnya itu melalui proses yang cukup panjang tentunya. Contoh di video kali ini mengerjakan pintu tempa klasik ornamen dari mulai proses pembakaran, penempaan, kemudian cetak ornamen. Ada pembeda di antara jenis pekerjaan tempa, mungkin bahannya sama, tapi proses teknikalnya itu berbeda. Nah, biasanya kalau tempa yang original ya melalui proses seperti ini, pembakaran, penempaan. Nah, seperti yang kita kerjakan di pintu tempa kali ini. Nah, proses di sini pembakaran biasanya kita lakukan dengan cara-cara yang manual. Itu nggak menempa dari alat berat yang khusus memang cetak ornamen. Nah, kita cuma pakai tumpukan bara dari potongan kayu-kayu, kita dorong pengapiannya supaya lebih cepat baranya itu panas, kita dorong pakai blower. Nah, setelah kita bakar, nah biasanya tempa itu ada ciri khas karakter. Kalau originalitas dari pekerjaan jenis tempa klasik itu sendiri biasanya tuh di ujung-ujung besi itu lebar, punya garis strip. Nah, setelah dibakar itu kita buat strip. Nah, nggak polosan ya guys. Kalau polos itu biasanya memang tempa bahannya, tapi secara teknikal pengerjaannya atau prosesnya nggak melalui pembakaran seperti ini. Untuk bahan ornamen tempa di sini kita pakai beberapa jenis besi ukuran ya guys. Jenis bahannya di sini nako sudut ukuran 16. Kombinasi dengan ornamen-ornamen lain ada 14, 16 juga 8 mili. Nah, yang pokok di bagian ornamen tengah karena ini pintu memang cukup tinggi ya guys. Spesifikasinya di sini jenis bahan untuk rangka sendiri ukuran pipa galvanis putih, ketebalannya sekitar 4 mili. Terus juga kita roll karena di sini motifnya lembayung ya, nggak lurus. Pintu butterfly, kupu-kupu, pintu gerbang cukup panjang ya ukurannya. Kemudian tingginya juga di atas 2,40 meter. Ditambah lagi ornamen di kepalanya, nanti ada ornamen lagi di atasnya. Nah, biasanya kita proses itu kalau jenis pintu tempa nggak seperti jenis pintu-pintu lain ya guys. Ada beberapa ornamen atau bahan yang memang lebih banyak kita beli di toko. Tapi jenis-jenis karakter pintu pekerjaan seperti ini hampir dipastikan kita cetak secara manual, secara teknikal. Jadi itu lebih ke skill ya guys. Mungkin di sini penjabarannya mengerjakan jenis-jenis pintu ornamen tempa seperti ini itu memang lebih kepada kemampuan kita sendiri untuk mengolah pekerjaan itu sendiri gitu.
karena bukan bahan yang dibeli langsung dari toko. Biasanya kita punya gambar, punya desain, grafisnya seperti apa, kita pelajari, kita sketch dulu gambar, kita pastikan ukuran, baru kita potong-potong bahan, kemudian prosesnya seperti yang tadi di-roll secara manual. Nah, seperti itulah pekerjaan tempa. Nah, di sini kita udah masuk untuk mulai menyusun ornamen tempa, karena ada beberapa yang memang ukurannya sama, jenis motifnya sama. Ya pastinya kita cetak ukuran dengan sesuai ukuran yang sama juga pastinya. Nah, di sini kita merangkai, mengelas beberapa ornamen itu dari beberapa bagian ya guys. Oh ya, untuk jenis tempat sendiri ada beberapa kategori ya pastinya di sini. Ada beberapa jenis maksudnya. Di antaranya itu ada jenis alperon. Nah, alperon lebih identik condong ke motif-motif dengan kombinasi bahan yang memang udah tersedia gitu. Jadi tinggal beli ornamennya, dipasang, terus disesuaikan pastinya dengan ukurannya masing-masing. Karena biasanya itu kalau rumah hunian itu beberapa kategori ya untuk ukuran biasanya. Ada jenis pintu dorong misalkan, ada jenis pintu butterfly, kupu-kupu, ada juga pintu satu atau railing tangga, balkon dan lain-lain. Tapi untuk kali ini kita memang mengerjakan pintu tempat sendiri secara manual ya. Artinya lebih kepada skill, kemampuan kita mengolah pekerjaan itu sendiri tanpa ada motif ornamen tambahan yang dibeli jadi kemudian disetting pasang di pintu ini. Tentunya bagi orang yang menyukai unsur seni atau sesuatu yang unik, saya rekomendasikan jenis pintu tempat seperti ini lebih cocok. Tapi biasanya kalau jenis tempat yang diolah secara manual tanpa embel-embel tambahan ornamen jadi, nah bisa request gambar. Artinya mungkin agan-agan juragan punya gambar sendiri, tinggal kasih, hasilnya ya pasti sama nanti. Tapi tentunya semua kembali kepada skill, kemampuan atau pengalaman masing-masing dalam mengolah jenis pintu tempat seperti ini. Karena biasanya lain tangan, lain kemampuan, juga lain pengalamannya. Nah, di sini udah mulai kepasang beberapa ornamen yang udah kita cetak atau kita roll secara manual. Dilanjutkan kita ke bagian bawah ya kan, pemasangan plat eser. Nah, untuk plat esernya sendiri di sini ketebalannya lumayan tebal ya, sekitar 2 mili. Karena masih ada lagi di platnya itu, di bagian depannya itu ada ornamen juga di bagian bawahnya. Biasanya ada standar ukuran tebal untuk plat esernya. Kalau masih ada ornamen tambahan ya yang menempel di bagian depan atau ornamen tambahan di platnya itu sendiri. Nah, kita las, cantum-cantum sebelum kita las lebih rapat lagi nantinya. Di bagian plat sendiri untuk list ornamennya kita pakai hollow ukuran 20 x 20 ya. Nah, ini udah kelihatan kita pasang dari 3 kotak di bagian ornamen bawah satu pintu itu. Nah, masih ada lagi proses tempa di bagian bawah ya. Kita bakar lagi dengan ukuran ornamen atau besi yang lebih kecil. Ukuran besi 8 di sini kita pakai. Nah, udah mulai kelihatan di sini bagian per bagian yang udah naik setelah pemasangan plat, terus list ornamennya kita pasang juga di ornamen bagian bawahnya. Cukup rumit juga sih, banyak ukuran yang kecil-kecil, kita ngolah lagi, kita bakar lagi. Dan di bagian atasnya pun masih ada ornamen ya guys. Biasanya di finishing akhir pengecatannya, karakter tempa seperti ini tuh ada ciri khas tersendiri.
kombinasi dua warna. Nah itu yang membedakan dari jenis-jenis pekerjaan yang lain. Tapi kali ini kita dapat permintaan memang warnanya cukup satu warna, finishing hitam daub. Setelah melalui proses yang cukup panjang, dimulai dari pembakaran, penempaan, cetak ornamen secara manual, akhirnya kita udah sampai ke finishing. Kemudian kita siap-siap untuk packing pengiriman barang, dilanjutkan proses pemasangan di lokasi. Oke guys, akhirnya kita udah sampai di lokasi pemasangan. Masih berantakan banget ini karena barengan lagi ada pemasangan packing block di bagian dalam. Kita setting pintu satu-satu dulu karena memang pintunya cukup panjang dan bobotnya pun lumayan berat. Kalau bagian tiangnya kita udah pasang tanam lebih dulu di bagian tiang dicor. Ini kita break jeda dulu guys, karena hujan. Kerja di luar tuh ya beginilah konsekuensinya. Alat ada di luar. Hujannya cukup deras juga. Jadi kita banyak tertunda di bagian pemasangan. Dan akhirnya kita break pemasangannya, dilanjutkan ke esokan harinya. Untuk ukuran pintu sendiri memang lebar ya, karena ini gerbang utama ke yayasan Sekolah Teratai Putih Global. Halaman yang cukup luas, bangunannya pun cukup luas. Persiapan untuk keesokan harinya, kita siapin bahan untuk pemasangan di bagian relnya. Plat strip ketebalan 5 mili kita bending dan mengikuti jalur dari roda itu sendiri. Karena bobot pintu ini cukup berat, kita menghindari anjlok atau gestur tanahnya yang kemungkinan nanti di depan itu ada turun atau retak atau pecah. Tapi nantinya di bagian bawah, di plat landasan roda pintu, di aspal sejajar dengan plat. Dan akhirnya selesai juga pemasangan pintu gerbang besi tempat. Terima kasih yang sudah menyimak videonya dari awal. Jangan lupa jempol manisnya untuk subscribe. Sampai jumpa di lain kesempatan di video-video selanjutnya.